Shalom keluarga damai. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 3 Februari 2025. Sebelum bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kehidupan, dan Tuhan juga berikan kesempatan untuk kami berkarya dan melayani. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahami dan melakukan firman Tuhan sebagai pegangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan Samas kita pada hari ini terambil dari kisah Nabi Elia. Kita akan membaca sebagian kisahnya dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Demikian. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu ia pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Demikian bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai dapat membaca cerita tentang Nabi Elia ini di kitab 1 Raja-Raja mulai dari pasal yang ke-16 sampai pasal yang ke-22, bahkan juga di 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Nah keluarga damai, kalau kita lihat salah satu tugas orang tua adalah mendidik dan mengingatkan anak. Nah mulai dari kecil, anak-anak dikasih tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ada anak-anak yang ketika diberitahu satu kali, mereka bisa langsung paham, langsung mengerti, langsung nurut gitu apa yang boleh dan yang tidak boleh, yang harus dia lakukan. Nah, ada juga anak yang diberitahu banyak kali dan berulang kali, tetapi masih saja melakukan kesalahan yang sama. Nah, orang tua yang setia mengingatkan anak-anaknya adalah orang tua yang sangat luar biasa. Demikian juga Tuhan dan anak-anak manusia yang adalah umatnya ini. Tuhan senantiasa melihat dan mengingatkan anak-anaknya ketika mereka melakukan kesalahan. Bahkan berulang-ulang ya. Tuhan memakai nabi-nabi sebagai alat untuk menyampaikan pesan itu. Salah seorang di antaranya adalah Elia. Nama Elia dalam bahasa Ibrani yaitu Eliyahu yang memiliki arti Yahweh adalah Allah atau Yahweh adalah Tuhan. Arti nama Elia itu memiliki pesan yang mendalam. Dalam panggilan hidupnya kemudian, di mana dia hidup di masa ketika orang-orang Israel sedang tersesat dalam penyembahan kepada dewa-dewi, kepada Baal dan juga Asyera. Mereka meninggalkan Yahweh, dan raja yang memimpin saat itu memiliki peran yang luar biasa juga dalam ketersesatan itu. Nah, di saat itulah Elia menyuarakan pesan kenabiannya. Saat itu ia menghadapi masa yang mencekam. Ia menegur Raja Ahab yang diberi gelar dalam Alkitab sebagai orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan lebih daripada orang yang mendahulunya. Jadi kalau dulu-dulu sudah jahat, dia lebih jahat gitu. Nah yang uniknya, gelar sebagai yang paling jahat ini sebelumnya juga sudah diberikan kepada ayahnya, yaitu yang bernama Omri. Nah Omri ini disebut dulu sudah lebih jahat, paling jahat dibandingkan yang sebelumnya. Nah sekarang gelar itu juga diturunkan kepada anaknya. Jadi tidak hanya gelar raja yang diturunkan oleh Omri, tetapi juga perilaku jahat di mata Tuhan juga diturunkan kepada Ahab. Nampaknya demikian ya. Dikatakan dalam Alkitab bahwa lebih jauh Ahab memperistri Izebel yang sangat bersemangat dalam penyembahan kepada Baal dan Asyera. Nah mereka mengambil Baal dan Asyera sebagai dewa-dewi mereka. Oleh karena itu nabi-nabi Tuhan disingkirkan. Bahkan dalam seruan Elia yang telah kita baca, ia mengatakan tentang bagaimana orang-orang Israel memburu nabi-nabi Tuhan dan membunuh mereka. Namun sekalipun demikian Elia tetap berpegang pada panggilan Tuhan untuk dirinya, yaitu menyampaikan pesan Tuhan dan menjadi alat untuk memperlihatkan kuasa Tuhan bagi mereka. Elia setia menjalankan tugasnya
menyampaikan pesan Tuhan. Bahkan hingga anak Ahab pun ketika ia menggantikan Ahab menjadi Raja Israel, Elia tetap menyampaikan itu. Dari sekian panjang kisahnya tercatat satu kali dituliskan tentang bagaimana Ahab itu tampaknya sadar gitu. Nah, setelah Elia memberitahu kepadanya tentang hukuman yang harus ia terima dan ia harus siap menyambut kematiannya, Ahab sadar dan mengoyakkan jubahnya, ia mengenakan kain kabung dan bahkan berpuasa. Dan kali ini Tuhan menilai Ahab merendahkan diri di hadapannya. Dan Tuhan pun mengampuninya. Akan tetapi kemudian Ahab kembali terkecoh dan gagal memilah mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Mana yang kehendak Tuhan dan mana yang keinginan dirinya. Keluarga damai, seperti orang tua, Tuhan senantiasa memperhatikan anak-anaknya. Ia juga mau memperingatkan, mengajar, dan mengarahkan mereka ke dalam jalannya. Seperti Elia, Tuhan juga memanggil dan memakai kita untuk jadi alatnya. Elia bisa saja enggan untuk melakukannya. Tapi ia tahu bahwa ini adalah panggilan Tuhan untuknya. Juga bagi bangsanya. Jadi bukan untuk kebaikan 1-2 orang saja. Tetapi 1-2 orang ini yang akan ia tahu bahwa 1-2 orang ini bisa mempengaruhi kehidupan bangsanya. Saat ini barangkali Tuhan pun memanggil kita untuk menjadi alatnya. Mengingatkan dan mengajar orang-orang di sekitar kita untuk mengingat kembali Tuhan kita. Untuk mengingat jalan-jalannya. Untuk hati-hati dalam memilih tujuan hidup. Barangkali Ahab tergoda dengan kemakmuran yang ditawarkan nabi-nabi Baal dan Asyera itu. Barangkali itu juga yang dilakukan dan diajarkan oleh ayahnya. Dan ia teruskan ajaran dan didikan ayahnya itu. Apa yang dia lihat dari ayahnya, ia lakukan juga hal yang sama. Dalam keluarganya mungkin ia lebih banyak mendengar tentang Baal daripada tentang Tuhan Yahweh. Mungkin ada satu waktu Tuhan juga memanggil kita untuk menolong orang-orang yang seperti Ahab. Keluarga damai, dalam cerita Elia ia menyaksikan sendiri dalam aksinya, dalam perjalanannya, tentang bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya dalam dirinya, untuk dirinya. Dan itulah yang membuat Elia tetap percaya dan bertumbuh imannya secara pribadi. Hingga ia dipanggil dan dibawa pulang oleh Tuhan lagi. Nah, panggilan Tuhan kepada kita pun membuka jalan di mana kita dapat menyaksikan kuasa kasih Tuhan. Dan kiranya sama seperti Elia kita bisa dengan giat menjawab panggilan dan bekerja bagi Tuhan dan bagi sesama. Serta mengalami pertumbuhan iman dalam perjalanan hidup bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur untuk anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, dan Tuhan yang setia. Kami bersyukur untuk setiap benih firman yang Tuhan taburkan dalam hati kami. Biarlah itu bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah dalam setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap karya yang Tuhan percayakan. Kami juga percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami ketika Tuhan memilih kami untuk menjadi alat Tuhan. Ketika Tuhan mau memakai kami. Tuhan yang menolong kami untuk bisa bersama bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian Samas kita pada hari ini. Selamat menyambut karya dan panggilan Tuhan dalam hidup. Tuhan memberkati.